Kenapa saya katakan demikian? Karena ada banyak orang-orang muda yang seringkali tidak digunakan tenaga mereka. Padahal sebenarnya sumber kekuatan di dalam gereja adalah orang-orang muda. Coba Anda lihat kalau gereja hanya dipenuhi dengan orang-orang tua, oma dan opa. Tak semangat gereja. Tapi kalau ada orang muda di sana pasti hidup gereja. Dan jangan pernah kita lupakan bahwa pemuda-pemuda ini adalah bagian penting yang akan menggantikan pelayanan orang-orang yang sudah tua di dalam kepemimpinan di gereja. Kalau mereka tidak dilatih, puji Tuhan, gereja kita memiliki departemen yang sangat memperhatikan orang muda. Dan lebih khusus malam hari ini, orang-orang muda juga akan dilatih untuk menjadi pelayan-pelayan muda yang berwawasan luas dan punya kompetensi untuk menuntun orang muda ke jenjang yang lebih baik. Artinya membawa orang-orang muda kita setia pada komitmen iman dan siap untuk menanti kedatangan Tuhan. Terima kasih Kak Roli dan juga Kak Jimmy dan Kak yang paling utama Kak Didi yang sudah memfasilitasi sehingga kegiatan-kegiatan ini boleh berjalan. Saya sudah melayani kepemudaan sudah 11 tahun. Dari tahun 2011 sampai tahun sudah 11 tahun dengan tahun 2021 ini. Dan saya melihat sudah banyak makan garam dengan orang-orang muda, apa keuntungan mereka ada dalam gereja dan apa kerugian mereka tidak ada dalam gereja. Dan kenapa kita mesti kasih perhatian penting? Karena itu yang saya katakan tadi. Mereka sangat dibutuhkan di gereja. Baik, pada malam ini dalam seri kelanjutan seminar 10 jam, judul yang saya akan bahas adalah melayani atau karunia rohani dan pelayanan. Ini menarik. Ini penting. Kenapa saya katakan penting? Orang-orang muda tidak akan bisa melayani kalau mereka tidak bisa mendeteksi karunia apa atau bakat talenta apa yang ada dalam diri mereka yang mereka bisa gunakan untuk Tuhan. Kalau dia cuma datang, duduk, diam, dengar, pulang, tidak tahu apa yang dia bisa buat, percuma. Oleh sebab itu kegiatan ini sangat luar biasa. Tugas dan tanggung jawab kita adalah membuat orang-orang muda di gereja kita bisa mendeteksi apa kemampuan-kemampuan mereka yang mereka bisa dedikasikan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam gereja. Dan puji Tuhan, walaupun saya lihat partisipan ini semakin menurun. Kalau di waktu-waktu pertama pembukaan banyak sekali. Tapi ini kurang sekitar 51. Mungkin banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Ya. Baik, Tuhan memiliki karunia khusus bagi setiap orang muda. Itu benar. Tuhan memberikan paling kurang ada satu pemuda, satu talenta, satu karunia, satu karunia. Dan karunia-karunia ini bagaimana bisa diketahui? Bagaimana karunia ini dapat dinyatakan di dalam jemaat? Ya kita mesti cari tahu. Kita mesti buat orang muda ini tahu bahwa dia punya karunia ini. Kesempatan-kesempatan apa yang tersedia untuk setiap karunia. Apa yang kita bisa buat lewat karunia-karunia ini untuk bisa digunakan oleh orang-orang muda. Ada banyak contoh dalam Alkitab. Tokoh-tokoh kunci dalam pengalaman bagaimana mereka mencari tahu karunia-karunia mereka. Dan apa peran inti dari keluarga inti atau keluarga di rumah dan keluarga-keluarga yang ada di jemaat untuk bisa mendeteksi karunia-karunia rohani yang ada pada orang-orang muda. Bagaimana karunia-karunia ini dapat digunakan untuk mendorong keterlibatan maksimal orang-orang muda. Ini yang kita perlu. Bagaimana karunia itu bisa dideteksi dan mendorong orang muda untuk bisa menggunakan karunia mereka secara maksimal. Mengapa karunia orang muda itu harus diakui dan digunakan? Kenapa orang mesti akui itu orang-orang muda punya karunia-karunia dan mesti digunakan? Karena itu yang saya katakan tadi, sering gereja memandang sebelah mata kepada orang-orang muda. Jadi kita punya sasaran seminar untuk teman-teman kakak-kakak yang ada di rumah, yaitu sasaran seminar ini adalah menunjukkan penghargaan untuk setiap karunia di dalam Persekutuan Pemuda Advent. Jadi kita berharap bahwa orang-orang muda bisa melihat karunia mereka dan digunakan dalam gereja. Menetapkan dasar teologis untuk karunia rohani
memperlihatkan hubungan, mengenali dan menggunakan karunia rohani pada orang muda dewasa dan juga remaja. Jadi bisa mereka tahu karunia mereka. Memahami bagaimana melakukan inventaris karunia rohani. Bagaimana saya bisa tahu saya punya karunia berkhotbah? Bagaimana saya bisa tahu saya punya karunia mengajar? Nah, jadi bagaimana kita bisa paham, teman-teman pemuda, kakak-kakak, untuk bisa memberikan pemahaman kepada orang-orang muda yang ada dalam gereja kita, untuk bisa mereka inventaris karunia apa yang ada dalam diri mereka. Terus mempelajari bagaimana mengenali dan menguatkan karunia rohani dan menggunakannya dalam membangun gereja Allah di bumi ini. Baik, karunia-karunia rohani dalam pelayanan. Janji Yesus membuat janji Yesus kepada kita bahwa Dia akan kirimkan seorang penghibur atau penolong yang lain yang Dia identifikasi sebagai Roh Kudus. Tuhan berjanji apabila saya pergi, saya berangkat, naik ke surga, saya akan kirimkan seorang penolong yang lain, penghibur. Dan itu teridentifikasi sebagai Roh Kudus. Roh Kudus berfungsi untuk bekerja dalam kehidupan kita setiap hari untuk semua orang. Jadi Roh Kudus itu ada kepada semua orang. Dan salah satu peran dari Roh Kudus adalah memberikan karunia-karunia kepada anak-anak Allah. Saudara, salah satu peran Roh Kudus adalah memberikan atau memperkenalkan atau membuat kita kenal apa karunia-karunia yang ada dalam diri kita. Semua karunia diberikan untuk membangun gereja Allah dan memperlengkapi setiap murid untuk pelayanan. Jadi semua karunia itu diberikan untuk membangun gereja Allah dan memperlengkapi setiap murid untuk pelayanan. Jadi semata-mata tujuannya untuk kehidupan rohani, ya, melengkapi kita untuk melayani. Bagaimana mempercepat kedatangan Tuhan lewat karunia-karunia yang kita miliki. Nah, ada dalam nubuatan, saudara, dalam kitab Yoel, kalau kita punya Alkitab, saudara punya Alkitab, Nabi Yoel meramalkan manifestasi dari Roh Kudus yang belum pernah terjadi sebelumnya di hari-hari terakhir. Mari kita baca ayatnya. Saya senang sekali kalau ayat ini bisa kita dengarkan bersama. Bunyinya demikian. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku kepada hari-hari itu. Bakat, karunia, kemampuan yang belum pernah ada sebelumnya akan ditunjukkan pada mereka yang sangat dihargai oleh Allah. Ini nubuatan. Mungkin kakak-kakak yang ada di rumah ataupun orang-orang muda kita yang ada di gereja belum tahu kemampuan mereka. Tapi menjelang akhir zaman Tuhan akan nyatakan itu. Tuhan akan tunjukkan dan diberikan hanya kepada mereka yang dihargai. Apa kata arti kata dari kata dihargai? Adalah orang yang menjalin hubungan erat dengan Tuhan yang bisa memperoleh kemampuan atau karunia-karunia yang belum pernah ada sebelumnya yang Tuhan akan karuniakan kepada kita. Dan orang-orang muda dalam ayat ini akan memiliki penglihatan dan wahyu yang sempurna tentang tujuan Allah bagi kehidupan mereka. Orang-orang muda akan mengetahui apa maksud Tuhan. Apa maksud Tuhan sehingga menghadirkan mereka di dunia. Mereka akan memiliki penglihatan dan wahyu. Saya juga punya kerinduan kalau bisa Tuhan, sebelum Dia datang, saya mengalami peristiwa-peristiwa yang dinubuatkan dalam kitab Yoel ini. Ini akan diperkuat dan didukung melalui kebijaksanaan yang diberikan kepada orang tua Kristen dalam mimpi. Ayat ini menjelaskan. Ya, ini akan diperkuat dan didukung melalui kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada orang-orang tua dalam mimpi mereka. Nah, penggenapannya, Allah tidak pernah bermaksud agar semua karunia rohani ada dalam satu orang. Artinya, lebih banyak dia punya karunia lebih bagus. Tapi Tuhan tidak bermaksud mau kasih semua kepada mereka. Semua karunia termasuk karunia iman, kasih karunia diberikan kepada semua manusia atau kepada manusia oleh Roh Kudus.
merupakan hak istimewa kita untuk menerimanya dan menggunakannya untuk tujuan yang Allah kehendaki. Jadi, kepada mereka yang mau diberikan karunia rohani, hanya mereka yang siap, ya, siap untuk dituntun oleh Roh Kudus. Sebagai orang atau sebagai murid Kristus atau murid Kristen, semua orang muda Advent dapat diyakinkan bahwa karunia ini tersedia bagi mereka. Saya mau katakan kepada kakak-kakak, sampaikan kepada orang-orang muda kita yang ada dalam gereja, bahwa Tuhan siap memakai mereka, apapun keadaan mereka. Mau pendidikan tinggi kek, mau tidak ada pendidikan kek, atau mau pendek kayak dia, muka ganteng, cantik, dan sebagainya, Tuhan mempersiapkan mereka untuk menerima karunia. Yang penting mereka siap untuk dipakai oleh Tuhan. Jadi ini tergantung kita. Tuhan siap memberikan kepada kita, tapi tergantung kalau kita memang mau terima itu, membiarkan hidup kita dituntun oleh kuasa Roh Kudus, Tuhan akan karuniakan itu kepada kita. Maka kita akan alami. Oleh sebab itu, teman-teman pemuda pada malam hari ini, coba saudara atau teman-teman pemuda daftarkan karunia-karunia rohani yang diberikan oleh Allah kepada jemaat. Ya, Anda boleh rasakan. Ya mungkin ke pribadi masing-masing dan juga ke jemaat yang saudara lihat. Apa 5 karunia yang Allah berikan kepada Anda, ya, yang menurut Anda rasa itu pemberian Tuhan, ya, yang Allah berikan melalui jemaat. Yang Anda rasa dulu enggak bisa saya begini, tapi sekarang saya bisa begini. Alami itu, kita alami atau kita rasakan, ya, kita rasakan. Jadi ada banyak teman-teman pemuda yang baru tahu bahwa Tuhan ternyata mengaruniakan saya karunia. Contoh, menyanyi. Nanti saat dia bergabung di gereja Tuhan, membiarkan Tuhan memberikan itu karunia itu kepadanya. Dia alami langsung. Dari dulu tidak tahu menyanyi, sekarang sudah tahu menyanyi. Itu contoh ringan. Jadi, mari kita lihat karunia-karunia rohani yang ada dalam sejarah Alkitab. Jadi, bisakah saudara-saudara, teman-teman muda, pemuda, atau kakak-kakak yang sementara menyaksikan atau mengikuti seminar ini, bisakah kita atau teman-teman mengidentifikasi karunia atau bakat tertentu dalam karakter Alkitab ini? Contoh, ya ada di bawah ini, saudara. Ada 5 nama tokoh Alkitab. Samson, Salomo, Hosea, Rut, dan Esther. Mungkin sebentar kakak-kakak boleh diskusikan dan sampaikan karunia-karunia apa, identifikasi, lihat karakter karunia-karunia apa yang ada dalam orang-orang ini, Samson, Salomo, Hosea, Rut, dan Esther. Apa karunia-karunia rohani dan bakat yang mereka miliki, yang Tuhan percayakan kepada mereka. Pria dan wanita yang setia di segala zaman telah mengetahui keuntungan hidup oleh Roh Kudus. Jadi tolong saya tahu apa keuntungannya kalau saya hidup dengan Roh Kudus. Saya sangat berterima kasih dengan berbagai program gereja kita, khususnya di bidang kepemudaan. Ada banyak sekali. Program-program yang saya lihat sangat berbobot, mengajak orang muda untuk terlibat dalam berbagai program pelayanan, lewat baca Alkitab, lewat bersaksi, dan sebagainya. Banyak sekali, saudara. Salah satu keuntungan besar yang dimiliki oleh para pemimpin orang muda adalah untuk mengilhami, memotivasi orang muda untuk mengembangkan karunia dan talenta yang diberikan Allah kepada mereka. Kakak-kakak yang sementara menyaksikan atau sementara mengikuti seminar ini, saya mau ingatkan kepada kita. Salah satu tugas utama kakak-kakak bergabung bersama-sama dalam pertemuan ini adalah bagaimana kakak-kakak bisa mengilhami dan memotivasi orang muda yang ada di gereja asal kita untuk bisa mengembangkan karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Kakak-kakak boleh tuntun orang-orang muda ini untuk cari tahu. Bahkan mungkin kakak-kakak boleh jadi model, ya, model bagaimana kakak-kakak memiliki karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan, yang boleh tunjukkan kepada orang-orang muda. Dulu saya tidak ada, sekarang sudah ada karunia seperti itu. Para pemimpin orang muda memiliki banyak keunggulan untuk dapat membantu, mengenal, dan mengembangkan karunia-karunia ini.
Jadi para pemimpin orang muda yang sudah mengalaminya. Saya katakan tadi bagaimana kita mengalaminya dan kita ekspresikan atau kita jadikan itu ilham, motivasi kepada teman-teman muda kita yang lain untuk bisa mendeteksi karunia yang ada dalam diri mereka. Banyak talenta tidak digunakan dan tidak aktif hanya karena mereka tidak pernah kenal atau tidak pernah dikembangkan karunia rohani mereka. Mereka tidak tahu. Dan ini menjadi tugas kakak-kakak. Tugas kita semua. Bagaimana kita mengilhami orang-orang muda kita, memotivasi mereka untuk mencari tahu, mengenal. Sesudah mereka mengenal, mereka kembangkan karunia-karunia rohani yang ada pada mereka. Seorang pemimpin orang muda yang berwawasan dan jeli akan melibatkan semua orang muda dalam mengembangkan karunia-karunia ini. Bahkan kakak-kakak sebagai pemimpin, Anda punya talenta ini. Anda bisa salurkan itu kepada orang muda supaya dia juga bisa memiliki talenta yang sama atau karunia yang sama. Ya. Kalau katanya kita berwawasan dan jeli, Tuhan akan libatkan dan orang-orang muda ini akan tahu, oh saya juga punya talenta yang sama atau karunia seperti kakak ini. Ini harus menjadi proses yang direncanakan dan disengaja, bukan tanpa sengaja. Jadi mesti ada proses dan direncanakan. Kakak-kakak harus buat itu di dalam gereja. Bagaimana mengidentifikasi karunia-karunia rohani Anda dan menularkannya kepada orang-orang muda yang ada di gereja Anda. Langkah-langkah berikut ini tidak linier, mereka melingkar. Jadi seperti bulatan. Kalau Anda mendeteksi karunia rohani Anda menularkan kepada orang terus seperti lingkaran, ya, nggak putus. Setelah Anda melewati langkah pertama sampai 5, langkah kelima Anda akan kembali pada satu lagi untuk memulaikan kembali. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5 mulai lagi dari awal. Seperti itu. Jadi prosesnya seperti melingkar. Akan menolong orang-orang muda kita dari yang satu kepada yang lain mendeteksi karunia-karunia rohani mereka. Jadi bagaimana? Langkah pertama, bagaimana melakukan inventarisasi karunia rohani. Anda akan menemukan tautan untuk inventaris karunia rohani orang muda di akhir seminar ini ada. Di bagian akhir dari seminar, Anda akan lihat ada link bagaimana tes, bagaimana mengetahui bahwa saya punya karunia ini. Ada tes yang disediakan oleh gereja kita, Departemen Pelayanan Pemuda Advent GC, yang menyiapkan tes itu kepada teman-teman untuk bisa mencari tahu. Klik linknya, Anda akan dituntun untuk mencari tahu apa karunia yang Anda miliki. Yang kedua, Anda akan membantu kita atau akan membantu jika sudah terbiasa dengan daftar karunia seperti yang diberikan dalam Alkitab, akan membantu kita untuk membiasakan diri dengan karunia itu. Ya, orang so paham, orang praktekkan itu. Harus dipahami juga bahwa daftar dalam surat Roma, 1 Korintus, dan Efesus tidak lengkap. Daftar karunia-karunia rohani. Saya sudah lihat daftar karunia-karunia rohani yang ada dalam buku Roma, 1 Korintus, dan juga Efesus tidak lengkap. Ada banyak kelengkapan yang nanti teman-teman pemuda akan rasakan dan dapatkan sendiri. Itu langkah pertama. Langkah kedua, identifikasi karunia-karunia dan bakat-bakat orang muda. Jadi kita identifikasi karunia-karunia dan bakat yang dimiliki orang muda kita di dalam gereja. Anda dan orang muda kita yang ada di gereja akan menikmati perjalanan dan pembelajaran rohani, karunia rohani yang luar biasa pada saat saudara mengalami langkah kedua ini. Saat orang mau cari tahu, saat kita mau mengenal karunia rohani kita. Hal penting yang akan Anda lihat terjadi adalah mereka saling memberikan semangat dan kekuatan. Teman-teman pemuda, saya sudah bekerja dengan orang-orang muda 11 tahun. Dan senang sekali bekerja dengan mereka. Karena mereka punya semangat. Mereka punya power khusus yang bisa memotivasi Anda untuk apa? Untuk terus menggali potensi bakat yang kita miliki. Oleh sebab itu, kalau orang sering bergaul dengan orang muda,
punya jiwa muda, muka juga tidak jadi tua, tetap muda. Seseorang yang dengan malu-malu akan berpikir bahwa mereka tidak memiliki karunia, tetapi melalui inventaris menunjukkan bahwa mereka memilikinya. Ada orang-orang muda yang malu-malu, tapi waktu mereka terlibat dalam proses pencarian karunia-karunia itu atau bakat-bakat orang muda ini, pada akhirnya waktu mereka tahu mereka punya karunia, mereka sangat senang. Seorang teman atau beberapa teman bersama-sama berkata, oh ya benar. Ingat waktu itu ketika kamu atau kakak-kakak juga mengetahui karunia yang kakak-kakak bilang, kakak-kakak, iya benar. Saya juga kok punya karunia ini. Ya, itu sangat senang. Ya, sangat senang. Tentu saja Anda akan membantu mereka untuk memahami bahwa salah satu langkah penting untuk membedakan karunia-karunia adalah bahwa hal itu ditegaskan oleh orang lain ketika dilakukan. Orang akan bilang, Anda punya karunia ini. Anda punya karunia ini. Karena apa? Saat kita mempraktekannya, saat kita mengetahui, waktu diinventaris, kita punya karunia ini. Orang akan bilang, kau punya karunia ini. Jadi teman-teman pemuda, ajar orang-orang muda kita di gereja kita untuk mengetahui bahwa mereka punya potensi. Selanjutnya, yang ketiga, langkah yang ketiga, dorong karunia dan talenta itu. Tidak peduli seberapa besar orang muda itu saling mendorong, itu akan menjadi tugas kita sebagai pemimpin-pemimpin untuk memberi semangat kepada mereka, motivasi mereka terus untuk terus memunculkan karunia-karunia, semakin menonjolkan mereka punya karunia itu. Saya sangat bangga karena melihat ada beberapa orang muda kita saat mereka mengetahui karunia yang mereka miliki, mereka termotivasi untuk terus mendorong supaya mereka punya karunia ini semakin matang dan mereka bisa bagikan itu lagi kepada orang lain. Anda jangan memberi kesan bahwa orang muda itu mendapatkan pujian atas karunia apapun yang telah Allah berikan kepada mereka, seolah-olah mereka istimewa dari yang lain dan pantas menerima karunia ini atau bagaimana. Jadi jangan mengecilkan yang lain atau membesarkan memuji yang lain. Seolah-olah Anda bilang, Ngana kok memang pantas dapat karunia ini. Tidak, semua orang muda sama. Berikan kesan kepada mereka bahwa Allah menyiapkan khusus karunia itu kepadanya tanpa mendiskreditkan yang lain. Semua sama. Tuhan dah kasih karunia ini sama, walaupun mungkin agak berbeda-beda. Ada yang mungkin sama, tapi ada yang punya karunia khusus. Yang ini, yang lain, yang ini. Anda harus menguatkan dan mendorong mereka untuk karunia ini semakin nyata dan semakin terlihat oleh mereka. Ya, jadi dorong karunia dan talenta itu untuk semakin mereka tahu bahwa mereka punya itu dan mereka pantas untuk mendapatkan karena itu pemberian dari Tuhan. Ya, tapi jangan menganggap bahwa yang lain lebih pantas atau lebih istimewa daripada yang lain. Ya. Yang langkah yang keempat, libatkan atau manfaatkan karunia dan talenta ini dalam pelayanan. Inilah saatnya Anda membuat rencana yang telah kita bicarakan dalam poin-poin sebelumnya dalam seminar ini. Dan memobilisasi pasukan orang muda Anda yang energik untuk Yesus. Pada saat mereka mengetahui karunia rohani yang mereka miliki, kita mobilisasi mereka menjadi satu pasukan. Kalau bisa saya tambahkan, kalau bisa mereka jadi militan. Orang-orang muda yang memiliki karunia rohani yang militan. Artinya, mereka akan gunakan karunia mereka untuk kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya mau ingatkan, orang muda di gereja adalah orang muda yang energik. Mereka memiliki kecepatan. Mereka memiliki kemampuan. Apalagi mereka sudah dilengkapi dengan karunia rohani. Maka teman-teman pemuda, Anda akan lihat pekerjaan yang dikerjakan oleh orang-orang muda ini 15 kali, 20 kali, 100 kali lipat daripada orang-orang yang lebih tua. Mohon maaf, saya tidak mendiskreditkan orang-orang tua, tapi untuk masalah kecepatan dan energi hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tua. Kita harus berikan catatan penting untuk ini.
Hal besar akan terjadi dan kemudian Anda akan berkumpul, mengevaluasi, mencatat perubahan-perubahan yang Anda ingin Anda buat di lain waktu. Dan ya, saling menghibur untuk kesalahan yang dibuat dan mendorong satu sama lain untuk mencoba lagi dengan pertolongan Tuhan. Kalaupun mungkin ada yang masih gagal, motivasi mereka. Tetap dorong mereka untuk dapatkan kesempurnaan dalam karunia mereka. Tetapi yang lain, Anda buat catatan dan evaluasi dan kembali memberikan motivasi untuk orang-orang muda bisa terus gunakan talenta mereka atau karunia rohani mereka untuk pelayanan. Saya katakan tadi akan menjadi, kalau kita bisa membuat orang-orang muda ini, orang-orang muda kita ini menjadi militan, ya, harga mati, akan mati bagi Yesus pun lewat karunia yang mereka miliki. Saya mau, ya, buat mereka seperti itu. Saya teringat, saudara, ada kesaksian-kesaksian di kami di wilayah kota di Sulawesi Tengah ini, ada kelompok-kelompok, ya mohon maaf, kelompok-kelompok bersenjata teroris, yang informasi yang saya dapatkan bagaimana cara mereka merekrut orang lain, orang-orang muda. Dan yang paling banyak yang mereka rekrut orang-orang muda. Mereka isi pikiran mereka dengan doktrin yang memang orang-orang muda ini setelah mereka mencuci otak mereka, sesudah mereka dapatkan doktrin, mereka berani mati untuk perjuangan-perjuangan yang mereka anggap perjuangan. Kenapa kita tidak? Gereja, orang-orang muda kita ya mohon maaf, kata kasarnya cuci otak mereka. Atau mungkin yang paling penting, membuat mereka, saya katakan tadi, militan. Siap bekerja untuk Tuhan kapan saja, di mana saja, dan apa saja yang mereka hadapi. Buat mereka siap bertempur. Langkah yang kelima, perkuat selalu karunia-karunia itu. Sebagai seorang pemimpin, orang muda, teman-teman, untuk kakak-kakak pemuda, kakak-kakak yang ada, yang sementara mengikuti seminar ini, Anda mesti tahu sendiri betapa mudanya orang muda itu berkecil hati. Ya, sebagai seorang pemimpin, orang muda, Anda tahu sendiri betapa mudanya berkecil hati atau hanyut dan melupakan panggilan Anda di tengah-tengah tekanan kehidupan. Kadang-kala kita mundur, hanyut, dan orang-orang muda pun demikian. Karena apa? Ada tekanan-tekanan. Memang kadang-kala di jemaat, saudara, tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Kadang-kala ada tantangan yang membuat saudara putus asa dan mungkin mundur. Tapi saya mau ingatkan kepada Anda, Tuhan sementara menggunakan Anda. Oleh sebab itu, perkuat karunia-karunia, talenta-talenta yang Anda miliki. Sebab Anda dipanggil, diasingkan untuk melayani bidang kepemudaan. Memang kadang-kala di gereja seperti yang saya sudah katakan di awal, seringkali orang-orang muda ini dipandang sebelah mata. Ngoni mau kasih keluar duit banyak, ngoni sendiri belum mencari, belum ada pendapatan. Bagaimana ngoni mau kirim-kirim, mau bikin acara ini, bikin acara itu, sementara ngoni ada pendapatan khusus. Oleh sebab itu, bagi orang muda ini bahkan lebih, seringkali tekanan-tekanan itu membuat mereka jatuh. Teruslah mendorong, akan sangat membantu Anda semua untuk bergerak maju dalam pelayanan yang Tuhan tunjukkan, untuk menjadi murid Yesus yang berkomitmen penuh. Ingat, kita memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Di pundak Anda ada tanggung jawab untuk menjadikan orang muda pemimpin yang baru. Di tangan Anda, Tuhan memberikan tanggung jawab untuk mempraktekkan setiap karunia-karunia yang Tuhan sudah percayakan untuk kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi, kita alami, sebutkan setidaknya 5 karunia atau talenta yang telah Anda identifikasi dalam orang-orang muda yang ada di jemaat Anda. Mungkin teman-teman yang sementara mengikuti pelajaran ini, Anda mulai identifikasi karunia-karunia rohani yang mungkin Anda dapati kepada teman-teman muda Anda yang ada di gereja Anda. Jadi sebagai kesimpulan dari pelajaran saya, semua orang Kristen memiliki akses penuh dan lengkap pada Roh Kudus setiap saat dan merupakan penerima karunia yang Dia berikan. Jadi semua orang, Roh Kudus ada pada orang. Kita asingkan diri dan minta kepada Roh Kudus, Tuhan tunjukkan, atau Roh Kudus tunjukkan kepada saya karunia apa yang ada dalam diri saya. Adalah hak istimewa setiap orang muda untuk menjadi penerima satu atau lebih dari karunia-karunia ini. Jadi ingatkan kepada orang muda, Tuhan sementara mempersiapkan,
bukan sementara. Tuhan sudah persiapkan bagi mereka karunia yang mereka bisa miliki. 1, 2, 5, 10, dan sebagainya. Para pemimpin orang muda memiliki hak istimewa dan kesempatan unik untuk mendorong orang muda mengidentifikasi dan mengembangkan karunia rohani mereka. Jadi, kegiatan kita pada malam hari ini adalah kita daftarkan setidaknya 5 karunia atau talenta yang telah Anda identifikasi pada orang muda di jemaat Anda. Dan saya sebagai pemimpin seminar, kita akan melihat hasil akhir dari inventarisasi karunia rohani yang mungkin Anda atau kakak-kakak sempat buat pada malam hari ini. Baik, dan ini link yang Anda boleh dapatkan bagaimana menguji atau bisa menginventarisir karunia-karunia rohani yang Anda miliki yang disiapkan oleh gereja kita. Jadi General Conference menyiapkan link ini untuk bisa Anda masuk dan dapatkan karunia-karunia rohani yang Anda miliki. Oke, mungkin sampai situ pembelajaran saya pada malam hari ini. Kalau mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada pertemuan untuk mengetahui, menginventarisir karunia-karunia rohani yang kakak-kakak punya dan juga orang-orang muda yang ada di jemaat Anda punya, saya berikan kesempatan kepada moderator untuk mengatur. Disilakan, Kak Roli. Baik, terima kasih. Kak Pendeta mungkin mohon izin, boleh tampilkan kembali tugas yang harus mereka diskusikan di breakout room malam hari ini. Yang tadi. Oke. Ya. Mohon maaf, jadi ini tugas yang mungkin jadi kegiatan kita pada malam hari ini daftarkan setidaknya 5 karunia atau talenta yang telah Anda identifikasi pada orang muda di jemaat Anda. Mungkin Anda boleh bertemu dan membahas itu atau melihat karunia-karunia yang ada pada orang-orang muda Anda untuk bisa kita proses. Kakak bisa, terima kasih Pendeta ya. Charles. Kakak tolong di screenshot, ya, tolong di screenshot supaya nanti sebentar di kelompok masing-masing kakak-kakak bisa mendiskusikan. Kita punya waktu masih cukup banyak. Ya. Pendeta mereka akan mendiskusikannya berapa menit? Mungkin sekitar 5 menit atau. Oke, 5 menit. 5 menit. Terima kasih Pendeta, 5 menit. Kakak-kakak, jadi yang akan dikerjakan adalah daftarkan setidaknya 5 karunia atau talenta yang telah Anda identifikasi pada orang muda di jemaat Anda. Nah, kalau sudah identifikasi, saya tambahkan satu tugas lagi untuk didiskusikan, yaitu izin ya Pendeta. Ya, silakan Kak Roli. Bagaimana kakak-kakak menolong karunia-karunia rohani ini untuk bisa dikembangkan oleh orang muda di jemaat. Setelah Anda identifikasi, oh ternyata ini, dan bagaimana mereka bisa mengembangkan dan menerapkannya. Oke. Bagaimana mereka bisa mengembangkan, kemudian menerapkan. Karena tadi kita belajar, ada ternyata banyak kesulitan. Itu bergantung di jawaban di kelompok Anda pasti akan berbeda. Ya. Baik, moderator kita pada malam hari ini adalah Kak Jurgen Lumentut. Apakah sudah bergabung? Silakan, Kak Jurgen. Kak Jurgen, suaranya belum kedengaran. Belum dapat dengar, Gen. Suara masih belum kedengaran, Kak.
Oh ya, sebentar ya. Sudah. Tes. Ya, sudah. Silakan. Oke. Mau bagi di grup ketika ini? Baik, kita akan bagi pendeta, kita bagi dalam 5 grup saja ya. Oke. Oke, baik. Kita akan jadi teman-teman tunggu untuk di-join, jangan ditekan join ya. Nanti sebentar orang akan kembali lagi di room ini untuk berdiskusi. Dan kalau masih cukup waktu, kita akan ada Q&A. Oke. Join. Kakak silakan klik join supaya langsung masuk ke kelompok masing-masing. Baik, sekali lagi seluruh peserta yang masih di luar room, silakan klik join untuk bisa bergabung dalam room Anda masing-masing. Kecuali para direktur atau pembicara mau bergabung, silakan. Kalau mau membantu peserta di kelompok masing-masing, silakan.
Saya Roger mulai dengan Baik, selamat datang kembali untuk kakak sekalian. Sambil kita menunggu teman-teman yang lain kembali ke room, silakan untuk teman-teman sekalian menuliskan jubir di chatting room. Selanjutnya saya serahkan kepada MC untuk mengatur dan kembalikan ke moderator nanti. Oke, baik. Terima kasih Kak Roli. Mohon maaf tadi mati lampu jadi hilang kendali. Silakan Kak. Ya, baik. Ini kelompok 1 baru ada nama Rogers Mulait. Kelompok yang lain ada? Oh ya. Kelompok 3 jubirnya Kak Viviana ya. Room 5. Oke, tak apa-apa. Oke, baik. Sambil yang lain menyampaikan perwakilan kelompoknya, selanjutnya diserahkan saja kepada moderator, kepada Kak Jurgen Lumentut untuk melanjutkan. Di kelompok 1 ada Kak Rogers Mulait. Baik, terima kasih Kak Yani Kusegeran. Oke, karena sudah dibacakan tadi oleh Kak Yani, saya cuma mengingatkan lagi teman-teman, kita diberikan 2 menit per kelompok ya. Kalau tinggal 10 detik kita mau kasih ingat. Oke, untuk kelompok yang pertama, kami langsung persilakan kepada Saudara Roger Mulait. Untuk layar dan waktu ini kami persilakan. baik, shalom, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih untuk Kak Charles, Kak Pin Charles yang sudah membawakan materi yang sangat baik bagi kami semua. Nah, dari pertanyaan yang tadi kelompok kami diskusikan tentang pertanyaan pertama, daftarkan 5 karunia. Nah, dari 5 karunia yang kami lihat, sebenarnya karunia itu ada berbagai macam. Tapi yang mendominasi seringkali yang kita lihat adalah karunia menyanyi, melawat, memimpin, administrasi, dan banyak-banyak karunia. Nah, karunia-karunia ini sebenarnya berbeda-beda tetapi satu tujuan. Nah, tapi terkadang kita hanya melihat dari sisi karunia yang besar-besar. Hal yang terkecil yang seringkali kita lupakan yang menjadi karunia yaitu karunia duduk diam. Nah, karunia duduk diam ini seringkali jadi motivasi yang baik juga untuk anak-anak atau untuk orang muda di dalam gereja daripada mereka jalan-jalan. Sebenarnya duduk diam itu adalah hal yang bagus. Nah, bagaimana cara menolong orang muda dalam mengembangkan dan menerapkan di dalam gereja karunia? Hal yang utama yang kelompok kami bahas ada 2 hal. Yang pertama, memfasilitasi mereka dan mengkelompokkan mereka. Kenapa 2 hal ini sangat penting? Karena kalau tidak ada peran dari tua-tua jemaat atau peran dari orang dalam jemaat, di anggota jemaat, maka karunia-karunia itu tidak akan berjalan bagi orang muda, dan karunia-karunia itu akan mati sendirinya karena ketika tidak ada fasilitasi bagi orang muda, maka karunia itu tidak bisa dikembangkan, dan ketika tidak ada pengelompokan, tidak ada mentoring dari orang tua, maka karunia itu tidak akan bisa berjalan sekali lagi. Nah, jadi kelompok kami mengambil satu kesimpulan bahwa karunia-karunia itu sangat penting, dan ketika karunia-karunia itu diberikan kepada kita, kepada menjadi mentor kita harus mengembangkan dengan cara memberikan kepercayaan bagi mereka. Jangan ketika mereka berbuat salah, kita langsung hakimi mereka, tidak. Ketika mereka berbuat salah, kita bina mereka agar karunia itu bisa untuk kepujian bagi mereka. Terima kasih. Oke, masih ada waktu Kak? Mau dipergunakan? Pas. Oke, terima kasih Kak Roger. Kita lanjut ke kelompok selanjutnya.
Di kelompok 2 ada Kak Raymond Sainsolar. Untuk layar dan waktu kami persilakan. Baik, selamat malam kakak-kakak semua. Terima kasih kami dari kelompok 2. Tadi walaupun tidak banyak ya diskusinya, tapi ada beberapa yang saya coba catat dan tangkap dari hasil diskusi terkait dengan 5 daftar karunia rohani yang ada di gereja di orang muda kita. Yang pertama adalah menyanyi. Jadi seperti tadi di kelompok 1 sudah sampaikan, jadi kebanyakan karunia atau kegiatan-kegiatan yang banyak di orang muda di gereja kita adalah satu adalah menyanyi, mungkin jadi nomor 1 ya. Kemudian ada juga ya berkhotbah, walaupun tidak banyak tapi karunia berkhotbah ada juga. Kemudian mengajar, mungkin ada hubungannya mengajar. Tidak ada yang cerita anak-anak. Kemudian yang berikut adalah dia sangat aktif atau suka dengan teknologi IT. Kemudian main musik. Itu yang sering banyak ditontonnya gitar ya, atau piano dan lain-lain. Jadi tadi memang di kelompok kita tidak banyak, tapi saya sedikit share pengalaman di gereja kami. Ada anak-anak muda banyak dikasih kesempatan untuk mengajar, terutama mengajar di kelas-kelas anak-anak, sekolah sahabat anak-anak. Jadi beberapa guru-guru sekolah sahabat anak-anak itu adalah orang-orang muda. Nah, ada yang muda masih kuliah. Jadi karena mereka bisa dan dikasih kesempatan, kita fasilitasi, kasih kesempatan mereka bisa untuk menjadi guru sekolah sahabat anak-anak. Jadi kemudian penyanyi dalam menyanyi juga, terutama kor atau vocal group, mereka diajak untuk gabung, walaupun mungkin tidak semua bisa menyanyi, tapi kalau dia diajak terus dan dilatih, maka mereka pun akan bisa. Kemudian IT ya, kalau kita sekarang ini banyak juga yang kita manfaatkan jadi operator gereja. Kemudian kalau ada gereja yang mengelola website atau Facebook dan lain, itu dikasih kesempatan bagi mereka untuk jadi operator dan segala. Jadi karena ini bakat talenta ini disatukan, difasilitasi mereka dan didukung. Kebetulan di gereja kami di sini kebanyakan adalah gereja-gereja atau anggotanya orang-orang muda, keluarga muda, dan banyak juga yang sekolah, SMP, SMA, ada yang kuliah. Jadi bisa kita lihat, kami bisa lihat di situ bagaimana mereka aktif. Walaupun mereka banyak juga yang tidak bersekolah di sekolah Advent ya, sekolah luar, tetapi di gereja mereka memberikan karunia yang mereka, talenta tunggal mereka untuk melayani Tuhan. Baik nyanyi yang sebentar berkhotbah, cerita anak dan lain-lain. Oke, satu menit. Mungkin kelompok kita. Terima kasih ya. Oke. Ada selingan. Oke, baik, kita langsung ke kelompok 3. Maaf ya, ini waktunya berubah-berubah. Tadi saya bilang 2 menit, 5 menit. Sekarang mengingat waktu tinggal 3 menit ya. Jadi dipersilakan kepada Kak Viviana untuk presentasi kelompok 3. Halo. Sepertinya Kak Viviana keluar dari room. Dari perwakilan kelompok 3 ada? Mungkin kita loncat ke kelompok 4 dulu ya. Karena kata sobat ya mungkin nanti masuk lagi. Kalau enggak baru orang kasih kembali. Oke, kelompok 4 oleh Kakak Edward. Terima kasih atas kesempatan. Kelompok kami telah mengidentifikasi akan karunia-karunia rohani yang ada di jemaat-jemaat kami masing-masing. Kebanyakan yang kami dapatkan 5 ini yang terutama yaitu karunia rohani dalam pelayanan,
dalam menginjil, pelayanan kesehatan, mengajar, dan memimpin. Jadi ini 5 ini yang kami dapatkan setelah kami mengidentifikasi dari jemaat kami masing-masing, dan bagaimana cara kami mengembangkan akan karunia-karunia rohani di jemaat kami masing-masing. Tentunya yang pertama kita harus identifikasi ya karunia rohani masing-masing dari anggota-anggota pemuda. Ya, contohnya rupa mengisi, jika belum tahu akan karunia rohani, boleh mengisi form yang dibagikan oleh pemuda itu tentang bagaimana cara mengetahui akan karunia rohani. Nah, sesudah kita mengidentifikasi, selanjutnya kita latih. Ya, kita latih, tapi bukan membiarkan mereka berlatih sendiri, tetapi harus ada bimbingan, harus ada mentoring, dan setelah itu kita mengajak mereka untuk melayani dengan karunia-karunia yang mereka punya. Ya, setelah kita identifikasi, lalu kita latih dan bimbing mereka, dan selanjutnya kita mengajak mereka melayani dengan karunia yang mereka punya. Itu dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Luar biasa ya. Oke, kita lanjut ke kelompok 5. Ini rupa cepat-cepat, ada jadus rupa, ada yang jadus-dusu. Oke, kita langsung ke kelompok 5, room 5, oleh Kak Yani. Dipersilakan. Ya, oke, terima kasih. Ini untungnya kelompok 5. Jadi rata-rata yang orang dengar ada di kelompok-kelompok yang lain, cuman mungkin penekanan sedikit. Yang kami diskusikan di kelompok kami ada karunia menyanyi, ya. Jadi seperti di tempat kami di jemaat saya, ada anak-anak yang pintar menyanyi, jadi mereka kami berdayakan untuk ketika ibadah, biasa mereka jadi seperti song leader di depan di gereja kalau di samping pemain musik. Ada juga di jemaat kami belum pernah dilihat dia main musik, ternyata dia belajar sendiri di rumah, di YouTube di mana, tiba-tiba dia pegang alat musik di gereja main piano. Kami berdayakan, kami gunakan dia untuk bermain piano di gereja. Ada juga karunia berdoa yang kami dapati bahwa ternyata juga dia dari semua anak-anak kan ini biasa jadi momok mengerikan bagi anak-anak muda. Dan ketika disuruh berdoa ada yang suar dingin, ada yang ketakutan, dan ternyata dari beberapa anak-anak itu kami identifikasi ada yang bisa berdoa. Dan akhirnya kadangkala setiap kali ada kegiatan PA atau evangelisasi, doa-doa syafaat, kebanyakan dia yang mengcovernya karena dia punya talenta untuk berdoa. Jadi kesimpulan kami dari kelompok bahwa talenta-talenta ini jika kita hanya diamkan, maka sangat disayangkan anak-anak muda kita, pada akhirnya mereka tidak diberdayakan dan mereka mulai menjauh. Tapi bersyukur dengan adanya karunia-karunia ini mereka boleh aktif di gereja dan boleh menjadi berkat bagi jemaat. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Baik, terima kasih Kak Yani. Luar biasa semua jawabannya. Oh, masih ada yang hampir terlewatkan. Kita kembali ke kelompok 3. Apakah Kak Viviana sudah ada? Sudah ada, Kak. Oke, kami berikan kesempatan untuk Kak Viviana. Kak Viviana boleh unmute. Kak Viviana boleh unmute saja. Oh. Mungkin beliau kesulitan jaringan. Ada kelompok 3 mungkin yang bisa mewakili. Ya, kalau ada kelompok 3 yang lain bisa mewakili, diberikan kesempatan. Kalau ada bisa langsung saja bicara, atau boleh tulis nama nanti orang panggil. Oke, dipersilakan Kak Nova.
Kak Nova. Baik, selamat malam. Bisa kedengaran suara saya? Bisa. Oke, selamat malam. Mewakili kelompok 3. Dari kelompok kami mengatakan bahwa rata-rata tiap jemaat itu anak-anak muda bisa berbicara. Bisa berbicara ini bisa bawakan mission, bisa BMC, bisa seperti itu. Kemudian menyanyi. Nah, kalau di jemaat kami ternyata setelah saya mengikuti seminar ini, saya dapati ada satu juga karunia rohani, yaitu suka menjadi donatur. Apabila ada kegiatan, oh saya aja seksi konsumsi saya tanggung. Kemudian kalau ada mau kemana-mana, dia siapkan dia punya kendaraan. Ternyata itu adalah karunia rohani yang sangat melengkapi di jemaat kami. Kemudian anak-anak muda yang bisa mengoperatorkan IT, mereka sangat berguna juga di jemaat. Baik untuk promosi-promosi jemaat kami karena masih baru, mereka menggunakan keahlian mereka untuk menolong jemaat. Dan itu adalah karunia yang sangat baik. Kemudian musik dan pelayanan melawat. Anak-anak muda kami selalu libatkan di perlawatan-perlawatan tiap Sabat sore. Dan akhir-akhir ini kami juga membuat PHPT anak-anak muda. Jadi mereka sudah dilatih, walaupun mesti dari kelas 6 SD sampai SMA, mereka itu rata-rata, tapi telah dilatih untuk penarikan jiwa. Kira-kira itu bisa mewakili dari kelompok 3. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih Kak Nova, luar biasa ya. Itu suatu yang kecil. Kita kadang-kadang pikir itu cuma sepele, tapi ternyata karunia itu bisa buat sesuatu yang luar biasa. Oke, semua kelompok sudah mempresentasikan materinya, jawabannya masing-masing dalam kelompok. Sekarang kita memberikan kesempatan kepada Kak Charles, Kak Pendeta Charles untuk sampaikan bagaimana itu respon dari teman-teman orang muda. Setelah itu, kalau masih ada waktu kita akan ada Q&A. Dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Jurgen Junior ya, sudah memberikan atau sudah memimpin semua kegiatan mengidentifikasi, kegiatan di kelompok-kelompok untuk mengidentifikasi karunia rohani yang ada di jemaat Anda. Puji Tuhan, rata-rata tahu. Tetapi saya mau tambahkan kepada teman-teman muda, yang mohon maaf, mungkin agak tertambah tadi kita punya. Saya dapati bahwa ini yang saya cuma mau ingatkan kepada kita bahwa ternyata di luar dari talenta-talenta yang kita kenal besar ini, menyanyi, mengajar, ataupun mungkin berkhotbah dan sebagainya, itu talenta besar yang memang langsung teridentifikasi. Tapi ada beberapa hal-hal kecil. Saya menarik tadi ada orang bilang ada yang cuma bisa badonatur talenta. Mari kita lihat sedikit pandangan Alkitab atau hal-hal yang Alkitab sebutkan tentang karunia rohani ini. Saya kembali mau bagikan lewat Zoom yang ada. Oke, sorry. Nah, ini dia. Boleh kakak-kakak lihat? Ini saya dapatkan dari situs gereja kita. Jadi karunia-karunia rohani yang kakak-kakak boleh samakan, kira-kira ini ada patompe jemaat, tapi anak-anak muda. Ya, ini ada banyak. Pertama administrasi, rasul, selibat. Selibat ini kemampuan yang Tuhan berikan kepada orang percaya tertentu untuk menjauhkan diri dari interaksi seksual. Ya, dengan sukarela dan gembira. Jadi menghindarkan diri, kemampuan. Terus membedakan roh, penginjil, nasihat, eksorsisme. Eksorsisme ini adalah kemampuan untuk mengusir setan. Ya. Terus apa lagi? Sorry, saya lanjut. Penafsiran, pengetahuan, kepemimpinan, belas kasih, mujizat, misionaris, pendeta, nubuatan, ini karunia-karunia rohani,
pelayanan, mengajar, lidah, kemiskinan sukarela. Nah, ini kemiskinan sukarela ini adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada orang percaya tertentu untuk mengorbankan kenyamanan dan kemewahan materi. Nah, barangkali ini termasuk di donatur tadi. Ya, apa yang dia punya dia bagikan. Mengadopsi gaya hidup yang lebih sederhana dan melayani dia secara efektif. Kebijaksanaan, nah, itu semua. Jadi itu yang saya bisa bagikan. Dan ini yang seringkali bisa menghalangi teman-teman orang-orang muda untuk bisa menunjukkan karunia mereka. Yaitu ini. Hal-hal yang menghalangi orang-orang untuk mempelajari apa karunia mereka. Mereka tidak tahu cara mengidentifikasi. Oleh sebab itu saya katakan tadi, kakak-kakak semua, bagaimana cara untuk mengidentifikasi tugas Anda, pemimpin-pemimpin pemuda, ajak orang-orang muda, dan jadikan diri Anda mungkin patron untuk mengetahui, mengajar mereka mengetahui karunia rohani yang mereka miliki. Yang kedua, ya, hal yang menghalangi orang untuk mempelajari karunia rohani, takut bangga, takut jadi sombong. Oh, kalau dia menyanyi, setelah dia tahu karunia menyanyi, oh hebat dia menyanyi, hebat, dia takut jadi bangga dengan ini, terlihat bangga. Ya, terus hal yang menghalangi orang mempelajari karunia rohani adalah perbandingan dengan orang lain. Ya, mulai membanding-bandingkan, ya, membanding-bandingkan dengan orang lain. Jadi dia tidak ingin mempelajari karunia rohaninya, menginventaris karunia rohaninya karena takut jangan sampai ini jadi perbandingan dengan orang lain. Selanjutnya, hal yang menghalangi orang muda untuk mempelajari karunia rohani adalah perbandingan, takut gagal. Jangan sampai karunia rohani ini saya tidak bisa kembangkan dan terlihat kaku saya di muka orang lain dan orang lain tertawakan dengan karunia rohani saya. Dan selanjutnya, takut pada apa yang mungkin dipikirkan orang. Orang pikir apa ngana ini, ya. Orang pikir anak karunia apa, model karunia begitu. Ah, ini dia. Jadi sebenarnya ini yang menghalangi sampai pada akhirnya kita susah mendapatkan karunia rohani. Oleh sebab itu, ke-6 atau ke-5 hal ini harus disingkirkan. Teman-teman pemuda harus singkirkan ini, pemikiran-pemikiran ini. Jangan sampai anak-anak muda kita terbentur cuma di masalah ini. Pertama, dorang nak tahu cara mengidentifikasi, takut jadi bangga, baru buat perbandingan-perbandingan dengan orang lain, takut gagal, dan takut pada apa yang orang pikirkan tentang mereka saat mereka menerima atau mengembangkan karunia ini. Oleh sebab itu, teman-teman, ajar orang-orang muda kita untuk pede, percaya diri, ya, buktikan bahwa mereka mampu, dan ingat, selalu ingatkan kepada orang muda bahwa mereka mau dipakai Tuhan. Apapun keberadaan mereka, mau datang dari kampung kek, mau datang dari hutan kek, mau datang di tengah kota kek, kita sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama diasingkan untuk satu talenta dan karunia tertentu. Saya sudah sedikit menginventaris karunia-karunia rohani yang kakak-kakak boleh pikirkan dan lihat, mungkin karunia-karunia rohani ini ada juga pada saya, tapi belum dikembangkan. Ada juga kepada orang-orang muda saya, tapi belum dikembangkan. Ini menjadi acuan. Saya berikan karunia-karunia rohani yang saya sudah paparkan tadi itu sebagai acuan bagi kakak-kakak untuk melihat bahwa ternyata orang-orang muda kita juga punya itu. Jadi mungkin itu yang saya bisa tambahkan. Terus tadi di kelompok tadi, atau semua bisa langsung jawab pertanyaan ini, Kak moderator, Kak Jurgen. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pendeta. Betul sekali. Terima kasih untuk pemaparannya. Pertanyaan, Yos. Sambil teman-teman menyiapkan pertanyaan, sebenarnya sudah ada pertanyaan. Oke. Dan ini pertanyaan sama juga seperti yang ada di chat. Ini ada perdebatan mungkin sedikit di sini. Karunia rohani dan talenta itu berbeda. Nah, kalau pertanyaan di kelompok kita tadi, apa perbedaan antara karya rohani dan talenta? Itu pertanyaan pertama. Mau langsung dijawab, Sir, atau mau boleh pertanyaan satu kali atau satu-satu, Sir? Ya, terserah dari moderator. Kalau mau dijawab satu kali atau mau saya semua jawab langsung, saya semua jawab. Satu-satu, Sir, supaya orang dapat cerna baik-baik. Satu-satu.
Oke, sambil Sir menjawab, teman-teman yang lain boleh menyiapkan 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan lagi. Ya. Terima Baik kasih, Sir. teman-teman, ada pertanyaan tadi tentang bakat, talenta, dan karunia. Apa perbedaan itu? Jadi kalau bakat dalam bahasa Inggrisnya disebut talenta, kalau bakat dalam bahasa Inggrisnya. Tetapi sebenarnya kalau kita cari tahu lebih jauh di dalam perumpamaan di Alkitab ada disebut tentang perumpamaan tentang talenta. Talenta yang merujuk kepada uang, ya kan? Talenta yang tuannya percayakan ada yang dapat 1, dapat 2, dapat 5. Itu merujuk kepada uang. Tapi sebenarnya hampir sama dengan talenta. Kalau pengertian bakat itu diartikan sebagai sifat atau kecenderungan bawaan dalam diri seseorang yang diperolehnya karena faktor keturunan. Saya suka menyanyi. Tak turun di anak saya suka menyanyi juga dia. Bahkan saya cuma suka tahu gitar, dia bisa main piano. Bakat yang diturunkan oleh orang tua kepada anak secara genetika, ya. Tetapi berbeda dengan karunia rohani. Karunia rohani tadi saya sudah katakan, itu pemberian Roh Kudus. Kalau Roh Kudus terhubung dengan Anda, Tuhan akan percayakan karunia itu kepada Anda akan deteksi itu dalam diri Anda lewat bantuan kuasa Roh Kudus. Jadi sangat berbeda dengan bakat. Sangat berbeda dengan bakat. Jadi kalau saya boleh katakan mungkin seperti itu kakak-kakak. Lihat Jo, kalau itu bakat itu ada dari kecil, kalau itu talenta-talenta atau karunia itu ada dari kecil, mungkin itu genetika karena orang tua memang pintar menyanyi. Sejak dari kecil, waktu istri saya hamil, saya suka kalau ini anak ini tahu menyanyi. Saya kasih dengar musik waktu masih dalam perut. Katanya begitu. Tapi terbukti. Ternyata waktu dia lahir, dia suka menyanyi. Saya tidak tahu apakah itu mungkin termasuk pada bakat atau genetika yang diturunkan. Tetapi boleh orang-orang muda yang belum kawin atau yang menikah tapi belum punya anak, coba tes. Kalau dia hamil, taruh musik di pinggir-pinggir perut jadi dengar. Barangkali juga punya pengaruh. Tapi itu yang saya katakan tadi. Perbedaannya kalau yang satu dari lewat kuasa Roh Kudus, kalau yang bakat itu alamiah turunan genetik yang diturunkan oleh orang tua. Kalau orang tua kakek nenek punya ini suka menyanyi, suka berkhotbah, mungkin bisa saja anaknya atau cucunya dapat bakat itu. Terima kasih, Jurgen. Lanjutkan. Baik, terima kasih. Luar biasa. Yang bertanya tadi kalau misalnya mantap, boleh reaction good. Oke. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Kita masih punya 10 menit. Kalau teman-teman masih memikirkan pertanyaan, saya bertanya boleh, Sir? Lanjut. Oke. Apakah, kan tadi sudah dijelaskan bahwa talenta itu dan karunia rohani itu totally different. Berbeda. Nah, apakah talenta kita bisa menjadi karunia rohani? Oh iya. Mantap sekali pertanyaannya. Talenta itu atau bakat itu bisa menjadi karunia rohani kalau Anda menggunakannya untuk rohani. Ya, sederhana saja. Kalau Anda menggunakannya untuk tidak rohani, contoh saya mau katakan Michael Jackson itu penyanyi hebat, luar biasa. Dia punya bakat dari kecil. Tapi karena dia tidak digunakan untuk rohani, ya jelas tidak jadi karunia rohani. Akan jadi karunia rohani apabila bakat itu lewat tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan, ya, kedekatan Anda dengan Tuhan, maka Tuhan akan buat itu menjadi karunia rohani. Jadi Anda tentu saja kembangkan itu dalam apa? Dalam kehidupan rohani, di gereja tentu saja. Tapi kalau Anda mau menyanyi jadi pop dunia, ya bisa saja bakat itu tidak digunakan atau tidak dipakai Tuhan untuk karunia rohani. Jadi saya ingatkan kembali, karunia rohani itu adalah bantuan kuasa Roh Kudus yang mengilhami Anda untuk mendeteksi dan mengembangkan, ya, menghidupkan karunia itu. Oke, terima kasih. Mungkin seperti itu. Kalau ada kakak-kakak yang lain mau tambahkan, silakan. Oke, terima kasih, Sir. Ya. Luar biasa. Jadi kalau punya bakat,
usahakan untuk jadi karunia rohani. Iya, Jangan itu yang paling bahkan utama. rongkong menyanyi di Ya, jago main yang menyanyi di pub. baru menyanyi di pub. Jago main piano, baru menyanyi di main piano di gereja, gereja setan. Itu dia. Oke, terima kasih Sir, luar biasa sekali untuk jawabannya. Saya rasa teman-teman sudah paham semua. Dan mungkin ada tambahan seperti yang dikatakan oleh Sir tadi, kalau ada tambahan dan pertanyaan. Oke, ini sudah muncul. Wah, bahasa Inggris ini. Ini pertanyaan dari Kak. Ini pertanyaannya mana ya? Spiritual gift, research, well, talents are. Kak. Ya, Kak Bart ini peserta dari Malaysia. Oh, Malaysia. Oke. Ya. Mau cari tahu saja perbedaan paling nyata antara spiritual gift dengan talenta. Oke. Tapi saya pikir pertanyaan itu sudah terjawab. Sudah terjawab tadi ya saya. Kita pindah ke Kak Marcel punya pertanyaan aja. Oke. Yang kakak lain kalau mau bertanya boleh raise hand ya. Yeah. Thank you, Brother Bartholomew, for the question. And now we guess the question is the answer sudah dijawab ya. And then now sekarang kita ke pertanyaan Kak Marcel. Pertanyaan seperti ini. Bagaimana tanggapan Kakak Pendeta mengenai persaingan untuk menunjukkan karunia dalam pelayanan? Persilakan. Oke. Kalau saya jawab sederhana ini, teman-teman kakak-kakak. Kalau bersaing bukan karunia rohani. Karena bersaing itu cuma dipakai di Indonesian Idol. Itu berarti bakat yang kakak miliki. Tapi kalau karunia rohani tidak ada persaingan. Saya katakan tadi yang menghalangi perkembangan karunia rohani adalah membuat perbandingan dengan orang lain. Itu semua jadi roh setan, itu bukan roh suci. Aduh dingin. Sementara karunia rohani itu adalah pemberian kuasa Roh Kudus yang karuniakan kepada kita. Bagaimana bisa karunia Roh Kudus untuk mau bikin perbandingan atau mau bikin itu jadikan itu persaingan? Oh, salah besar. Jadi mungkin kakak yang bertanya, cek dulu kalau so bikin persaingan itu so bukan roh suci itu yang kasih, so bukan karunia rohani. Mungkin lebih cocok itu bakat, tapi tidak boleh digunakan. Saya tidak mau gunakan kalimat karunia rohani digunakan bakat itu kong di dalam gereja, karena itu akan kalau so bersaing itu so dunia aturan kok itu. Jadi kalau buat saya sederhana saja, karunia rohani itu apabila Anda gunakan itu sepenuhnya. Anda ingat di pembahasan saya tadi, pembahasan menyebutkan bahwa karunia rohani itu digunakan sepenuhnya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk gereja Allah di bumi. Jadi kalau saya bilang gereja, soalnya ada persaingan, kecuali kalau mau bersaing masuk surga, boleh. Tapi kalau mau bersaing mendapat kebesaran di dunia, itu roh setan itu. So itu tuh awal mula kejatuhan setan. Oh, jadi kalau bisa jangan hilangkan itu. Tidak ada di karunia rohani, tidak ada di dunia rohani. Oh ada tuh persaingan begitu. Memang itu kelihatan karena kalau di acara-acara besar, oh ini vokal grup mau baku rebe dong. Ini karunia rohani menyanyi kok, ini yang kali jadi ajang. Jadi kalau ada satu so tampil, yang lain saya mesti di jam sekolah saya mesti di acara khotbah. Kalau nyanak saya mau menyanyi. Itu so bukan lagi memuji Tuhan itu. So ada kandungan roh setan di dalam. Biasanya seperti itu. Tapi saya mau sampaikan kepada teman-teman pemuda, ajar anak-anak muda kita siap melayani di mana saja. Ingat, ada karunia tadi meninggalkan zona aman ke zona yang tidak aman. Di tempat-tempat orang mengeluk-elukan, di tempat orang yang tidak ada orang yang puji-puji pada orang. Nah, itu tuh karunia rohani. Tanpa dipuji sekalipun, orang sanggup mau jalankan tuh pelayanan pekerjaan yang Tuhan sudah embankan. Bukan harus dipuji-puji. Toh? Jadi kalau ada persaingan begitu, so bukan roh karunia rohani. Kalau buat kakak yang bertanya, hati-hati dengan itu. Kadang-kala kita terjebak dengan kalimat, menggunakan kalimat karunia rohani, tapi sebenarnya bukan karunia rohani. Karena so ada persaingan di situ. Terima kasih.
Terima kasih, Sir. Ada lagi? Oh, ada mereka Kak Fitriki. sudah resign ya. Persilakan, Kak David. Selamat malam, Kak Pendeta. Saya mau bertanya, menarik sekali ini. Ada banyak juga teman-teman dari yang lain mengatakan bahwa ini yang saya buat ini adalah berasal daripada Tuhan, karunia roh ya. Ada karunia berbahasa roh, ada juga karunia penyembuhan. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi atau memastikan itu berasal daripada Roh Kudus gitu. Terima kasih. Oke, tunggu. Oke, mohon maaf tadi saya punya komputer agak ada low sedikit. Oke, bagaimana kita bisa mengidentifikasi karunia apa tadi, Kak? Kan ada yang banyak juga yang mengaku bahwa oh kita bikin penyembuhan, berbahasa roh itu kan karunia gitu. Nah, bagaimana kita bisa pastikan itu berasal daripada Roh Kudus, karunia roh? Terima kasih. Oke. Di dalam identifikasi karunia rohani yang saya dapatkan, yang saya sudah tunjukkan sama kakak-kakak tadi, ada juga karunia penyembuhan. Jangan lupa, ada karunia penyembuhan. Ada yang Tuhan karuniakan untuk bisa menyembuhkan orang. Tetapi bagaimana metode penyembuhan? Yang wajar-wajar sajalah. Toh? Karunia penyembuhan. Orang cuma dengan berdoa tidak perlu pakai. Ada banyak orang yang bikin karunia penyembuhan sampai dengan, ya saya tidak mau bilang di gereja-gereja lain dan sebagainya. Tapi kalau saya sederhana, kalau kita doakan orang kok dia sembuh, saya punya karunia itu. Toh? Karena saya tidak bisa pastikan itu yang dia minta itu dari Roh Kudus atau tidak, karena ini orang tergantung. Jadi kok begini, orang yang menerima karunia rohani itu, termasuk karunia penyembuhan, lihat kedekatannya dengan Tuhan. Ya, kalau dia punya hubungan dengan Tuhan baik, nyaman, aman, kesetiaannya, penurutan kepada firman Tuhan. Nah, ini dia. Kalau lihat itu orang yang menyembuhkan itu firman Tuhan sama dia turut, semua peraturan-peraturan kehendak-kehendak Tuhan dia ikuti semua, saya bisa katakan bahwa dia menerima karunia itu. Tapi bagaimana bisa dia mengklaim bahwa dia menerima karunia rohani dari Tuhan, sementara hari Sabat dia tidak kuduskan, masih makanan babi, dan sebagainya. Nah, bagaimana dia bisa klaim bahwa dia menuruti firman Tuhan, menerima karunia rohani? Saya mohon maaf, mungkin agak. Tapi itu yang saya mau katakan kepada kita semua, bahwa orang yang menerima karunia rohani adalah orang yang sudah membuktikan diri kedekatannya dengan Tuhan, kedekatan dalam hal penurutan dan kesetiaan terhadap semua perintah-perintah Tuhan tentu saja, ya kan? Kalau dia tidak menurut firman Tuhan, sementara dia klaim dia punya karunia rohani, ingat, setan juga bisa buat mujizat. Bahkan di akhir zaman, waktu Tuhan mau datang, setan akan buat tanda-tanda ajaib, menyembuhkan, menurunkan api dari langit. Oh, luar biasa. Bahkan sekarang ada. Nah, jadi identifikasinya adalah ini. Pakai Alkitab. Jadi kalau dia setia dengan Tuhan, penurutannya terhadap firman Tuhan tidak diragukan lagi, semua firman Tuhan dia ikuti, saya bisa sampaikan bahwa dia menerima karunia penyembuhan. Kalau dia bisa menyembuhkan orang. Mungkin seperti itu, Kakak. Mohon maaf kalau mungkin belum lengkap. Oke, silakan. Ada lagi yang lain? Terima kasih. Mungkin masih ada yang bertanya, tapi melihat waktu, kita sudah lewat 1 menit. Dan terima kasih untuk semua penanya yang sudah bertanya, semoga bisa menjawab. Terima kasih, Sir, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Oke, sekarang kita tiba di closing statement dari Sir, diberikan kesempatan. Oke. Baik kakak-kakak, semua kita
diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menerima karunia rohani. Jadi artinya kita punya peluang mendapatkan karunia sebanyak-banyaknya. Ambil itu dari Tuhan. Tentu saja untuk bisa dipercayakan karunia rohani ini, pelihara hubungan teman-teman, pemimpin-pemimpin pemuda dengan Tuhan. Jadi orang-orang yang siap menerima karunia rohani adalah mereka yang membangun satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Bapak, kakak-kakak bisa terjemahkan yang baik itu bagaimana? Ya, bagaimana caranya Anda membangun satu hubungan yang memang benar-benar akan menolong Anda untuk terus setia kepada Tuhan tentu saja. Saya sudah katakan tadi, ingat karunia rohani itu akan dikaruniakan atau dipercayakan Tuhan apabila saudara sendiri dekat dengan Tuhan. Kalau nyandak, Tuhan tidak akan percayakan. Jadi setia dari sekarang ini. Ingat, karunia rohani bukan tidak berhubungan dengan keselamatan, tetapi akan menolong Anda untuk menyelamatkan orang lain dan tentu saja menolong Anda untuk diselamatkan pada waktu Tuhan datang pada kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua adalah doa dan harapan saya. Amin. 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 Puji Tuhan. Setelah ini kami kembalikan kepada MC. Oke, baik, terima kasih kakak-kakak yang dengan setia mengikuti pembahasan malam ini. Terima kasih teristimewa kepada kakak pendeta Charles yang telah memberikan materinya pada malam hari ini. Kami mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dan sekiranya ini boleh kita semua mempraktekannya di dalam pelayanan kita semua ya, di jemaat kita masing-masing. Baik, malam hari ini acara kita akan kita akhiri dan dipersilakan kepada Kak Pendeta Charles Muaya untuk pimpin doa tutup. Oke. Baik, teman-teman, mari kita akhiri kegiatan kita malam hari ini dengan doa. Kita tunduk kepala semua dan berdoa. Segala puji syukur, hormat kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Luar biasa Engkau Tuhan malam ini. Engkau sudah menunjukkan dan memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa menginventarisir semua karunia-karunia rohani yang Tuhan karuniakan bagi kami, yang boleh kami kembangkan untuk menolong gereja kami, menolong orang muda kami. Bapa, kami mengaminkan apa yang kami dengarkan malam hari ini. Engkau hebat, dahsyat, dan luar biasa. Engkau pencipta alam semesta dan pemilik hidup kami. Kami tunduk di hadapan hadirat-Mu karena kami tahu kami orang berdosa. Ampuni, sucikan, layakkan, dan benarkan kami Tuhan. Malam ini kami bersyukur karena kembali kami boleh dinasihati dan diingatkan. Kami punya tanggung jawab penting untuk menjadikan orang-orang muda kami berharga di hadapan Tuhan. Menjadikan mereka pewaris-pewaris kerajaan sorga. Mereka boleh deteksi apa yang menjadi kemampuan-kemampuan mereka untuk bisa melayani Tuhan. Tuhan, Engkau sudah percayakan bagi mereka paling tidak satu karunia rohani. Tuhan, mampukan kami untuk menolong orang muda kami, menolong mereka menemukan karunia rohani mereka. Bapa di sorga, terima kasih karena Tuhan izinkan kami mendengarkan pelajaran malam hari ini, menjadi nasihat penting bagi kami semua untuk melibatkan diri dalam berbagai program gereja, menolong orang-orang muda kami menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa diandalkan untuk kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja kami. Dan kami rindu melihat pemuda-pemuda kami boleh menjadi unjung tombak, menjadi militan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, menjadi perwakilan Tuhan untuk menarik begitu banyak jiwa untuk kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Tuhan, tambahkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kami malam ini dan seterusnya. Kami serahkan hidup kami dan kami merindukan Tuhan kembali menunjukkan mujizat-mujizat-Mu untuk kami boleh melihat bahwa di dalam diri kami masih ada begitu banyak talenta-talenta, bakat-bakat.
karunia rohani yang belum kami kembangkan untuk memuliakan Tuhan. Ajar kami dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan, agar kami boleh mengetahui apa yang menjadi keinginan dan maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena kami boleh belajar lagi firman Tuhan, dan terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah bergabung mendengarkan apa yang boleh dibagikan malam hari ini. Kami akan berpisah. Allah sumber damai sejahtera kiranya akan memberkati hidup kami semua dari saat ini dan seterusnya. Dan biarlah kami terus mendedikasikan waktu tenaga kami untuk Tuhan. Karena ini yang menjadi kerinduan dan doa kami. Kami sudah berdoa, mohon berkat di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.